Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat channel Panajila. Jumpa lagi di hari ini di tanggal 20 Maret 2022, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah kita, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam segala hal apapun juga, dan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah dan keberkahannya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat channel Panajila. Untuk saat ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana ketika saya melakukan pindah tanam kunyit hitam, yang mana sebelumnya tanaman kunyit hitam ini di kurang lebih tanggal 23 bulan Januari di 2022 kami semaikan, dan alhamdulillahirrahmanirrahim di belakang saya ini ada kisaran kurang lebih 100 lebih bibit kunyit hitam yang insya Allah siap tanam, dan saya mohon doanya semoga sukses dalam menanam di media tanamnya dan diberikan kelancaran dan diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa untuk para people Panajila yang sedang berusaha dan belajar bertani, semoga diberikan kesuksesan, kesuburan dan keberhasilan sampai finish panennya. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya akan berbagi pengalaman, nanti jangan skip dan simak videonya nanti. Dan yang baru mampir ke channel ini, mohon subscribe karena subscribe itu gratis, dan share sebanyak mungkin, like dan komen. Mudah-mudahan saya selalu semangat untuk selalu berbagi tentang bagaimana ketika saya melakukan atau mereview tentang tanaman kunyit hitam dan juga jahe merah organiknya. Dan tentu di sini kita masih berkonsisten dengan yang namanya organik, karena organik itu lebih hemat, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. Intinya biar kita tidak tahu dan tidak mengenal apa yang kata petani orang di luar yang namanya sedang booming menyikapi tentang bagaimana pupuk kimia yang sedang mahal, melejit 100% harganya, dan mereka sangat kucar-kacir mengenai tentang harga pupuk ini. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk petani seperti kita yang selalu berkonsisten dari segala hal apapun juga di organik, alhamdulillah kita tidak mengenal yang namanya pupuk mahal, karena semua kita manfaatkan dari alam, limbah dan lain-lainnya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkahnya itulah dan manfaatnya itu ketika kita berkonsisten berorganik. Nanti simak apa saja yang harus kita ketahui ketika kita lakukan pindah tanam. Nah, inilah rekan Panajila yang sebelumnya kurang lebih 15 hari sudah saya siapkan media tanamnya seperti ini, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan media tanam sudah siap tanam dan unsur hara mudah-mudahan sudah siap tersaji. Dan di atas di sini saya untuk kunyit hitam saya memberikan paranet atau jaring untuk sedikit melindungi dari paparan sinar matahari yang berlebihan, karena sebelumnya saya pernah menguji ketika satu tanaman kunyit hitam yang usia masih kecil kurang lebih 2 bulan saya biarkan di tempat yang full kena matahari tanpa aling-aling. Di sana daun kunyit hitam terlihat terbakar dan gosong, dan untuk antisipasinya saya lakukan pemberian paranet seperti ini. Ini insya Allah akan mengantisipasi untuk kelebihan sinar matahari yang akan mengenai daun dan batang kunyit hitam. Dan ini ada sebagian contoh kecil yang belum saya lubangin. Kita lubangin seukuran polybag di media semainya untuk memasukkan polybag semai ke media tanam ini. Dan ini yang sudah saya lubangin dan sudah saya kasih pupuk dasar. Di sini perlu sahabat viewer Panajila ketahui bahwa ketika tanam kunyit hitam, karena di sini kunyit hitam pertumbuhan umbinya beda dengan yang namanya jahe merah. Ketika jahe merah itu banyak
menyembul tunasannya ke atas, tapi ketika kunyit hitam banyak tumbuh ke bawah. Maka dari itu untuk pupuk dasar sangat diwajibkan untuk pemberian pupuk dasar, karena sifatnya pertumbuhan rimpang atau umbi kunyit hitam tumbuhnya ke bawah. Dan di sini sebelumnya kami melakukan pengujian uji coba yang seminggu kemarin saya sudah lakukan tanam untuk uji coba di media ini apakah udah matang atau belum, dan alhamdulillah hasil udah matang di sini. Dan ada pucukan lagi yang timbul, sebelumnya masih satu batang, dan alhamdulillah sehat walaupun sudah terkena beberapa air hujan, dan insya Allah ini menandakan media sudah siap tanam. Untuk ukuran polybag ini kurang lebih hampir 1 jengkal lebih, ya kurang lebih di polybag pertama di media tanam ini kurang lebih kisaran di 30 cm. Karena apa? Karena kunyit hitam tidak banyak menumbuh ke atas, tapi pertumbuhan umbinya nanti akan lari ke bawah dan ke samping. Jadi beda dengan ketika menyiapkan media tanam jahe dengan kunyit hitam. Dan untuk catatan yang sangat wajib penting untuk para viewer Panajla, untuk yang saya lakukan ini adalah pupuk dasar dari kotoran kelinci, dan di sini sudah tidak berbentuk dengan yang namanya butiran-butirannya. Di sini sudah encer, karena pupuk dasar ini saya fermentasi kisaran lebih dari 3 bulan, dan ketika itu saya fermentasi dengan melakukan fermentasi tutup rapat dan dibuka tutup aduk, biar tujuan si bakteri akan mengurai secara maksimal di pupuk dasar kita. Dan setelah itu, setelah 3 bulan hasilnya seperti ini. Nanti ini insya Allah akan saya tanami langsung, karena ini di pupuk dasar insya Allah sudah sangat matang. Saya tidak menyarankan untuk pakai pupuk dasar yang belum fermentasi. Minimnya kita lakukan fermentasi per 2 bulan untuk pupuk dasar di media tanam kunyit hitam ini. Di sini para viewer Panajla, saya akan perlihatkan bagaimana ketika saya menanam satu kunyit hitam di media tanam. Dan ada kelebihannya ketika kita menanam di polybag kecil seperti ini. Untuk pindah tanamkan, insya Allah untuk posisi akar akan aman. Dan ini seperti ini, ketika saya cabut, usahakan ketika tanah yang terlilit dengan akar ini, jangan kita, kalau bahasa Sundanya apa, dikepruk-keprukan, itu digoyang-goyangkan, karena di sini bakteri dan unsur hara juga agen hayati yang dulu kita waktu semai kita semprotan di sini akan ikut serta ke dalam media polybag ini, dan insya Allah bakteri baik dan agen hayati akan berkembang ketika di media tanam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan untuk daun tidak saling berhadapan, seperti ini, biar nanti pertumbuhan tunas akan ke sini, tunas dan daunnya biar tidak bertabrakan di waktu masa vegetatifnya. Ini akan sangat mudah seperti ini. Kita posisikan di tengah-tengah polybag agar nanti pertumbuhannya akan merata di samping dan ke kanannya, dan dia punya volume atau daerah di sekelilingnya yang rata. Dan untuk nanti penyiraman, usahakan kalau musim hujan insya Allah jangan terlalu banyak disiram, dan kita jaga-jagalah dari jamur, kita semprot dengan fungisida. Dan tetap unsur hara yang kita selalu berikan adalah
NPK yang organik, dan agen hayati tidak lupa biar dia menjaga tanaman kita dari segala gangguan patogena. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat channel Pandan semuanya. Terima kasih yang selalu menyimak dengan konten-konten ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.